Salam, perkenalkan nama saya Yorona Kause dengan NIM 10120210103. Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 2. Di sini saya akan membuat video untuk ulangan tengah semester dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori belajar humanistik. Dan itu juga teori belajar humanistik memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian teori belajar humanistik, yang kedua, mengetahui kelebihan dan kekurangan, yang ketiga, apa pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli, yang keempat, mengetahui cara mengaplikasi teori dalam pembelajaran. Langsung saja di pengertian. Pengertian teori belajar humanistik yaitu sebuah teori yang berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal dan tujuannya untuk memanusiakan manusia. Teori ini juga dikatakan berhasil jika siswa sudah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator serta memberi motivasi kepada siswa. Dan di dalam teori ini juga manusia harus memiliki kemampuan untuk belajar mandiri dengan lingkungannya. Dan teori belajar humanistik ialah guru dan tugasnya selain mendidik peserta didik, sekaligus dia juga sebagai fasilitator dalam menciptakan dalam pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Supaya jangka waktu dari pelajaran yang guru berikan untuk mencapai pemahaman yang diinginkan, teori ini pasti memiliki kecepatan belajar yang berbeda sehingga keberhasilan belajar akan tercapai sehingga manusia dapat memahami diri dan lingkungannya. Dan teori ini yang bersifat kognitif dan efektif. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia harus berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar. Teori ini sehingga diharapkan mampu mencapai akulasi diri, dan pentingnya teori ini berlaku jika diterapkan kegiatan belajar humanistik. Di dalam teori belajar humanistik juga tercantum 3 para ahli, yaitu yang pertama Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, yang ketiga Carl Rogers. Dan 3 para ahli ini juga masing-masing berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan dia juga memiliki pendapat bahwa belajar merupakan hal yang biasa terjadi seseorang, dan guru tidak bisa memaksa seseorang untuk mempelajari hak yang tidak dianggap relevan, karena seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya, karena sama saja dengan melakukan sesuatu baginya tidak mendatangkan kepuasan. Yang kedua, Abraham Maslow. Abraham Maslow menyatakan bahwa belajar merupakan proses yang dilalui untuk mengaktualisasi dirinya pada kegiatan belajar. Juga diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik, dan dia memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Dan belajar juga adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri dan bagaimana kita jadi diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Yang ketiga, Carl Rogers. Carl Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak ditekan, melainkan diberikan pelajaran, dan peserta didik diharapkan bisa tergantung jawab atas langkah yang diambilnya.
sendiri. Konteks tersebut terhadap 5 hal penting dalam proses belajar humanistik, yaitu yang pertama, hasrat untuk belajar. Yang kedua, belajar bermakna. Yang ketiga, belajar tanpa hukuman. Yang keempat, belajar dengan daya usaha manusiatif sendiri, belajar dan perubahan. Dan Charles mendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidupnya yang unik dan tingkah lakunya sejarah dengan konsep kehidupan yang dimiliki. Pembelajaran terjadi karena melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Kelebihan dan kekurangan dari teori behavioristik. Kelebihan teori behavioristik yang pertama itu, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar dan mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi kita murid baru bertanya kepada guru. Dan yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulasi yang satu dengan stimulasi lainnya sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, potensi, dan daya tahan. Yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih, dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kekurangan teori belajar behavioristik. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam yang sudah disiap. Yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvensi, tidak kreatif, dan mempersiapkan murid sebagai murid positif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Yang kelima, murid membentuk dari motivasi dari luar dan sangat tergantung pada guru. Mengaplikasikan teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Mengaplikasikan teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran sering mendapat kritikan karena dalam konteks yang lebih praktis, teori ini juga dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat. Namun karena sifatnya yang lebih ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Pengalaman emosional dan karakter khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Dan pendidikan modern mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan pendidikan tradisional. Dalam pendidikan tradisional, proses belajar secara stabil, di mana peserta didik dituntun untuk mengetahui informasi melalui buku teks, memahami informasi yang mereka dapatkan, informasi tersebut dalam keseharian mereka.